Setelah Wang Xian memberikan beberapa instruksi, dia menunggu dengan tenang. Rencananya telah dirumuskan, dan langkah selanjutnya adalah melaksanakan rencana itu. Adapun tingkat keberhasilannya, itu tidak pasti. Ambil alih tulang merah roh sebelum operasi. Tingkat keberhasilan akan meningkat setidaknya 30%. Dia bergumam, dengan kekuatan tulang merah roh yang kuat saat ini, dia bisa bertarung melawan lebih dari 20 master alam semesta level 3 dengan kekuatan tempur. Kali ini, selama para ahli dari 6 ras silsilah naga suci dipisahkan. Bahkan jika 100 master alam semesta level 3 dibagi menjadi 2 tim, Wang Xian yakin dia bisa menghancurkan mereka. 50 master alam semesta level 3 dari Istana Naga, 1 lawan 1, akan mampu menahan mereka. Adapun dia dan Ling Honggu, mereka akan dapat terlibat dalam pembantaian yang menghebohkan. Saat dia merenung, senyum muncul di wajah Wang Xian. Kali ini, dia ingin membuat 6 ras hebat dari garis keturunan naga suci membayar mahal. Waktu berlalu hari demi hari. Pada saat yang sama, di ruang kosong di tanah purba yang membelah surga, tim yang menakutkan terbang di langit. Itu adalah mayat dewa kuno raksasa, gunung dewa yang menjulang tinggi yang dibawa oleh selusin raksasa, monster raksasa yang terbentuk dari serangga yang tak terhitung jumlahnya, rawa gelap yang menakutkan dan jahat, dan kabut hitam. Mereka bolak-balik melalui ruang kosong. Setiap kali mereka lewat, aura menakutkan itu akan membuat semua makhluk hidup di sekitar mereka gemetar. Segera, mereka muncul di langit di atas kota. Aura menakutkan itu membuat semua orang di dalam kota merasa sangat ketakutan. Ini adalah kekuatan dari 6 ras besar, garis keturunan naga suci, dan klan penggembala dewa. Kekuatan mereka sebenarnya sangat menakutkan. Kali ini, semua makhluk hebat dengan kekuatan di atas tingkat master alam semesta seharusnya datang. Aura ini terlalu menakutkan. Lihatlah mayat dewa kuno itu, puncak gunung yang menakutkan itu, dan serangga yang menakutkan itu. Mendesis. Ketika semua makhluk besar dan murid di kota melihat pemandangan ini, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Klan Roh Kabut Hitam, dengan kekuatan bakatmu, serap gunung dewa kita untuk waktu yang singkat. Mereka datang ke langit di atas kota, dan patriark dari klan raksasa cahaya berkata, "Bagus, segera suruh orang-orang di bawah menyiapkan susunan teleportasi. Kami hanya dapat menyerap gunung dewa Anda dan mayat dewa kuno selama beberapa puluh detik. Kita tidak bisa bertahan terlalu lama." Di Kabut Hitam, patriark dari klan Roh Kabut Hitam perlahan berjalan keluar dan berkata, "Tidak masalah." Pemimpin klan dari klan raksasa cahaya mengangguk. Kabut hitam perlahan menyerap gunung ilahi dan mayat dewa. Kabut hitam menyusut dengan kecepatan yang mengerikan. Suara mendesing. Suara mendesing. Raja Naga Suci dan yang lainnya langsung terbang menuju susunan teleportasi. Mereka tidak perlu mengatakan apa-apa. Di lokasi susunan teleportasi, semua orang membuat jalur bagi mereka untuk melakukan teleportasi. Semua murid yang kuat memandang mereka dengan hormat. Berdengung, 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 berdengung. Segera, mereka menghilang dan tiba di kota berikutnya. Ketika kekuatan mereka dilepaskan, itu membuat semua murid yang kuat di kota lain gemetar. Kekuatan Raja Naga Suci dan rasnya terlalu menakutkan. Kekuatan penguasa alam semesta harus sekitar 1500 hingga 1600. Jika Istana Naga masih bisa menahannya, maka Istana Naga terlalu menentang surga. Beberapa orang memperhatikan mereka pergi saat mereka bergumam pada diri mereka sendiri. Raja Naga Suci dan 6 ras lainnya tidak menyembunyikan rute mereka, dan mereka juga tidak bisa menyembunyikannya. Kekuatan yang begitu besar diketahui oleh semua kekuatan di seluruh tanah purba yang membelah surga. Wang Xian juga bisa mengetahui dengan jelas lokasi mereka saat ini. Lebih dari 10 hari kemudian, sebuah kebohongan menemukan kesempatan untuk memasuki bagian dalam tanah terberkati dari ras penggembala dewa dan mengirim Fin Iblis berkaki 8 ke sana. Sebulan kemudian, iblis-iblis berkaki 8 dan 2 lainnya menemukan kesempatan untuk menjadi parasit pada tubuh orang terkuat di tanah yang diberkati dari ras penggembala dewa. Seorang ahli dengan kekuatan tempur seorang master alam semesta di level 3. Dia juga orang terkuat terakhir yang bertahan dalam ras penggembalaan dewa. Begitu dia menjadi parasit, masalahnya akan jauh lebih sederhana. Setan iblis berkaki 8 segera mengirim beberapa pesan yang sangat berguna ke Wang Xian. Pertama, ras penggembala dewa memang telah mempersiapkan diri dengan baik untuk ekspedisi ini. Untuk mencegah Istana Naga menyerang sarang mereka, semua ras seperti ras penggembala dewa. Kedua, jika sesuatu benar-benar terjadi, mereka akan segera kembali. Pakar dari 3 ras akan kembali untuk memberikan dukungan sementara 3 ras lainnya akan menunggu.
Ketika mereka kembali, mereka tidak membawa barang-barang perang seperti mayat dewa kuno. Ras yang tinggal di sini akan menggunakan harta khusus untuk membentuk formasi untuk memanggil mereka. Tentu saja, menyiapkan formasi ini untuk memanggil mereka akan menghabiskan banyak energi. Selain itu, mereka membutuhkan ahli dalam jumlah yang sama untuk mempertahankannya. Dengan kata lain, penguasa alam semesta level 3 hanya bisa memanggil ahli dengan level yang sama. Singkatnya, mereka bisa menanggung harga ini. Kali ini, mereka memiliki total 108 penguasa alam semesta level 3. Jika setengah dari mereka kembali, itu akan menjadi 54 ahli. Mereka dapat dengan mudah ditangani. Setelah menerima berita ini, Wang Xian mengungkapkan sebuah senyuman. Selama pihak lain berpisah, dia yakin bisa menghancurkan mereka. Kali ini, targetnya masih sekelompok master yang menunggu di sana. Dia berpikir sendiri. Dengan kekuatan Istana Naga saat ini, mereka bisa menghadapi tuan yang datang untuk mendukung mereka. Namun, setelah melihat kekuatan menakutkan dari Istana Naga, mereka yang datang untuk mendukung mereka dapat terus meminta bala bantuan dari kelompok tuan yang sedang menunggu. Dengan cara ini, pihak lain juga bisa bergegas memberikan bantuan. Jika itu masalahnya, akan merepotkan untuk menghancurkan mereka. Selama kelompok ahli yang menunggu tidak diizinkan melarikan diri kembali ke negara Dewa Kosmos mereka akan diisolasi bahkan jika mereka ingin meminta bantuan. Setelah menghancurkan mereka akan kembali. Itu adalah rencana yang sempurna. Dia mengeluarkan AI Kosmos dan mengirim pesan ke Ling Honggu, memintanya menunggu di kota untuk berbohong menjemputnya. Lebih dari 10 hari berlalu. Sebagian besar pembangkit tenaga listrik di tanah terberkati dari ras Dewa Gembala terinfeksi oleh spesies naga bertanduk beracun. Sebuah kebohongan segera bergegas ke tempat Ling Honggu. Raja Naga. 2 hari kemudian, sebuah kebohongan membawa Ling Honggu. Wang Xian. Ling Honggu menatap Wang Xian dengan binar di matanya saat dia berteriak. Terima kasih, Putri Ling Honggu. Wang Xian menatap Ling Honggu yang cantik dan berterima kasih padanya. Dia mengenakan gaun merah dan memiliki bibir merah menyala. Sosoknya sempurna. Tidak ada yang akan percaya bahwa dia adalah anggota ras iblis roh dan termasuk dalam ras kerangka. Kamu telah banyak membantuku. Ini hanya masalah kecil. Kata Ling Honggu sambil tersenyum. Akan ada pertempuran besar segera. Hati-hati, Putri Ling Honggu. Wang Xian dan Ling Honggu sedang mengobrol. Ling Honggu tidak keberatan sama sekali. Menurutnya, Wang Xian terlalu banyak membantunya. Tanpa dia, mustahil baginya untuk melangkah ke ranah penguasa alam semesta. Dibandingkan dengan kebaikan Wang Xian, bantuannya bukanlah apa-apa. Saatnya beraksi. Semua kekuatan tempur kelas atas dari 6 suku besar dari silsilah naga suci sedang menuju ke Istana Naga. Dalam waktu setengah tahun, mereka telah menempuh setengah dari perjalanan. Kemanapun mereka pergi, murid-murid yang kuat dari semua suku sangat terkejut. Kekuatan mengerikan dari 6 suku besar mencekik. Setengah tahun kemudian, iblis berkaki 8 itu sudah siap. Wang Xian dan yang lainnya juga sudah siap. Berdengung. Salam, Raja Naga. Di depan Wang Xian, Ling Honggu, dan yang lainnya, sosok pembangkit tenaga listrik dari Istana Naga perlahan muncul. 40 pembangkit tenaga listrik dengan kekuatan tempur level 3, penguasa alam semesta, berdiri di depan mereka dengan tertib. Mereka memandang Wang Xian dan membungkuk dengan hormat. Bohong, bagaimana persiapan formasi surga? Wang Xian melihat dan menanyakan kebohongan yang ada di sampingnya. Raja Naga, formasi surga telah disiapkan dan sedang menunggu pihak lain. Kebohongan dilaporkan dengan senyuman. Bagus sekali, mari kita lakukan. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan memimpin untuk terbang ke depan. Di depannya adalah sarang para penggembala dewa. Mengaum. Sekelompok ahli dari Istana Naga mengeluarkan raungan rendah dan mengikuti dari belakang. Ling Honggu mengamati sekeliling. Tidak banyak murid yang kuat di sarang klan penggembala. Hanya beberapa murid pemberani dan tak kenal takut yang berjalan-jalan. Lagi pula, masih banyak murid dari klan penggembala. Beberapa dari mereka tidak mengira Istana Naga akan menyerang mereka. Tentu saja, ada juga beberapa murid yang mengira mereka beruntung. Klan penggembala dewa tidak peduli dengan murid-murid ini. Lagi pula, mereka dapat memantau situasi di luar secara instan ketika mereka berada di tempat terbuka. Membunuh. Bunuh semua murid dari klan penggembala dewa. Hancurkan semua bangunan. Wang Xian terbang ke depan dan memerintahkan dengan wajah penuh niat membunuh. Klan penggembala dewa telah mengirimkan mayat dewa kuno. Jika mereka ingin menghancurkan Istana Naga, mereka harus menghadapi balas dendam Istana Naga.
Itu Raja Naga. Para murid Istana Naga segera merespons. Wang Xian dan yang lainnya sangat cepat. Tidak ada lagi ahli di sekitar klan Divine Shepherd. Kecepatan terbang mereka jauh dari reaksi para murid. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah melangkah ke wilayah klan Gembala Ilahi, para ahli dari Istana Naga melihat para murid dari klan Gembala Ilahi dan merasakan aura kehidupan apapun. Segera, gelombang energi menakutkan menelan mereka. Apa? Beberapa murid dari klan Penggembala Dewa merasakan energi yang menakutkan dan menoleh untuk melihat. Wajah mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Ledakan, ledakan, ledakan mengerikan terdengar. Wang Xian dan yang lainnya masih terbang ke depan dengan cepat. Ledakan dari sisi ini segera menarik perhatian para murid di pusat klan Penggembala Dewa. Mereka buru-buru terbang keluar gedung dan melihat keluar. Tidak, namun, pada saat ini, mereka merasakan kematian mendekat. Sebuah energi yang dapat dengan mudah menghancurkan mereka menutupi area di depan mereka. Ledakan, suara ledakan terdengar sekali lagi. Seorang ahli telah menginvasi klan Dewa Mu kami. Seorang ahli telah menginvasi kita. Beberapa murid berteriak ngeri. Mereka hampir pipis di celana dan lari ke kejauhan. Beberapa dari mereka ingin segera kembali ke alam dewa mereka. Weng, namun, pada saat ini, gelombang tekanan keputusasaan menyelimuti mereka. Di bawah tekanan ini, tubuh mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Ini adalah kekuatan naga yang menakutkan. Itu adalah Istana Naga, itu adalah para ahli Istana Naga. Mereka benar-benar berani menyelinap menyerang dewa kita Mu Klan. Tubuh para murid itu gemetar hebat saat mereka mengangkat kepala dengan susah payah untuk melihat keluar. Mengaum, mengaum, mengaum. Pada saat ini, raungan terdengar. Mereka melihat gelombang api dan semburan yang mengerikan datang ke tengah ras gembala dewa mereka. Serangan kekerasan, apakah itu para murid atau semua bangunan, semuanya mengalami pukulan yang menghancurkan. Itu adalah para ahli dari Istana Naga. Mereka di sini, lari-lari. Pada saat ini, para murid para gembala, yang tidak bersembunyi di alam dewa atau tanah yang diberkati gua surga, menyesali tindakan mereka. Mereka seharusnya tidak begitu bunuh diri. Mereka seharusnya tidak berpikir bahwa mereka beruntung. Namun, sudah terlambat. Gelombang serangan yang mengerikan menutupi mereka, dan pusat para gembala segera jatuh ke dalam api perang. Oh, Tuan Dewa Penjaga, pada saat yang sama, itu terletak di inti dari klan Dewa Gembala. Ini adalah pusat klan Dewa Gembala, dan itu juga merupakan tanah terberkati gua surga terkuat dari klan Dewa Gembala. Sekarang, pertahanan tanah yang diberkati gua surga telah diaktifkan, dan sejumlah besar murid klan Dewa Gembala berada di dalam tanah yang diberkati gua surga. Ketika bagian luar diserang, para ahli tanah yang diberkati gua surga segera melihat informasinya. Mereka segera terbang ke istana pusat dan melaporkan situasinya kepada dewa penjaga mereka. Dewa penjaga ras dewamu harus menjadi ahli penguasa alam semesta level 3. Pada saat berikutnya, sesosok tubuh dengan cepat terbang menuju tepi surga gua surga. Di belakangnya adalah para murid dari para ahli dari ras dewamu. Apa yang telah terjadi? Tampaknya ada penyusup dari klan kita. Itu Istana Naga. Beraninya mereka menyerang kita. Sialan Istana Naga. Mereka memanfaatkan kepergian pemimpin klan kami untuk menyerang kami. Di tanah yang diberkati gua surga, para murid klan juga memperhatikan situasi di luar dan segera terbang ke tepi. Mereka melihat keluar dengan mata penuh niat membunuh. Suara mendesing. Pada saat ini, sosok yang ditutupi baju besi dan memancarkan cahaya keemasan datang ke tepi. Dia menatap ke depan dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Itu Istana Naga. Sialan Istana Naga. Sang Patriark dan yang lainnya telah menebak dengan benar. Mereka mungkin meluncurkan serangan diam-diam pada klan Dewa Gembala kita. Dia menatap ke depan dan meraung marah penuh dengan niat membunuh. Dewa penjaga, mereka menghancurkan rumah kita. Sekelompok murid ahli terbang di belakangnya dan meraung dengan marah. Untungnya, sang patriark sudah siap. Pertahanan surga gua surga kita bahkan tidak bisa dipatahkan oleh ahli alam penguasa alam semesta. Bahkan istana naga kecil pun tidak bisa ditembus. Saat patriark kita dan yang lainnya melangkah ke sungai surgawi, istana naga akan dihancurkan. Dewa penjaga berkata dengan wajah penuh niat membunuh. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan ai alam semesta dan segera menyampaikan berita tentang penyerangan klan Dewa Mu kepada pemimpin klan. Untung pemimpin klan dan yang lainnya sudah lama memperingatkan kita. Sialan istana naga, mereka tidak jauh dari kehancuran, namun mereka masih berani menyelinap menyerang kita. Mereka berjuang di ambang kematian. Mereka membalas sebelum mati, tapi pemimpin klan kami telah membuat persiapan.
Di belakang mereka, semua murid yang kuat dari tanah terberkati gua surga klan Dewa Mu terbang mendekat dan meraung dengan niat membunuh. Di depan, Dewa Penjaga mendengar raungan rendah mereka dan niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Dia tidak tahu apakah Istana Naga akan dihancurkan atau tidak. Tapi kalian semua akan segera mati. So. Di dalam benua primal pembuka surga, Raja Naga Suci dan timnya terbang dengan kecepatan tinggi. Tidak jauh dari mereka, ada kota tempat mereka bisa berteleportasi. Weng. Tepat pada saat ini, pemimpin suku dari suku Gembala Dewa sedang berdiri di atas mayat Dewa kuno. Suara tergesa-gesa datang dari alam semesta Ai. Dia segera membukanya untuk melihatnya, dan ketika dia melihat isinya, niat membunuh yang dingin muncul dari tubuhnya. Patriark klan Dewa Mu, ada apa? Di daerah sekitarnya, Kaisar Naga Suci dan yang lainnya merasakan niat membunuh Patriark klan Dewa Mu. Mereka sedikit terkejut, dan wajah mereka penuh keterkejutan saat mereka bertanya. Istana Naga menyergap klan Dewa Mu kita. Sang Patriark berkata dengan niat membunuh. Patriark, dengan pertahanan tanah terberkati gua surga Anda harus mampu menahan serangan penguasa alam semesta sejati. Patriark dari klan raksasa cahaya berkata dari tidak jauh. Ya, saya sudah mengatur semuanya di klan. Tidak ada yang akan terjadi. Hanya saja beberapa bangunan akan dihancurkan oleh binatang buas dari Istana Naga. Pemimpin klan dari klan penggembala dewa menganggukkan kepalanya dengan dingin. Itu bagus. Bangunan dapat dipulihkan dengan cepat. Kali ini, ketika kami tiba di Istana Naga, semua murid Istana Naga, kecuali Naga Suci murni, terbunuh. Raja Naga Suci berbicara, aku ingin menggabungkan mereka ke dalam mayat dewa dan membuat mereka menderita ketakutan dan rasa sakit yang luar biasa. Pemimpin klan dari klan penggembala dewa berbicara dengan wajah geram. Tanah terberkati gua surga ada di sini. Pada saat yang sama, Wang Xian dan yang lainnya tiba di tengah sarang klan penggembala dewa, tepat di depan tanah terberkati gua surga. Klan penggembala dewa terletak di dataran, tepat di tengah. Sebuah penghalang pertahanan besar didirikan. Seluruh area memiliki lebar sekitar 100 juta kilometer. Penghalang pertahanan dari tanah yang diberkati gua surga memancarkan kilau, seperti dewa rumput ringan yang berkumpul bersama. Mereka bisa melihat melalui perisai pelindung dan melihat situasi di dalamnya. Istana Naga, kalian benar-benar berani menyergap kami, para penggembala dewa. Haha, kalian tidak mengharapkan ini, kan? Kami sudah melakukan persiapan. Dalam waktu kurang dari beberapa level, pemimpin klan kami dan yang lainnya akan memusnahkan Istana Nagamu. Di bagian dalam perisai pelindung gua surga, Dewa Penjaga meraung dengan dingin ketika dia melihat Wang Xian dan yang lainnya tiba. Hari ini, kamu menyergap kami, klan penggembala dewa. Kami akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Haha. Kamu ingin menyergap kami. Angan-angan, tunggu saja keputusan dari klan penggembala dewa kita. Di tanah yang diberkati gua surga, sekelompok murid kuat dari klan penggembala dewa meraung. Hehe, apakah menurutmu Istana Naga kita tidak tahu bahwa kamu sudah siap? Apakah Anda berpikir bahwa kami tidak dapat melakukan apapun untuk Anda? Wang Xian melayang di langit di atas tanah yang diberkati dari suku Dewa Herder saat dia berbicara dengan senyum dingin di wajahnya. Di sekitar mereka, para ahli dari suku Tulang Merah Roh dan Istana Naga memancarkan aura menakutkan saat mereka menatap mereka. Haha, tanah terberkati kita ini dapat menahan serangan dari penguasa sejati alam semesta. Apa menurutmu Istana Nagamu bisa menembus pertahanan kita? Di dalam gua surga-surga, Dewa Penjaga tertawa sinting. Bahkan jika aku membiarkanmu menyerang selama 10 tahun, kamu tidak akan bisa menembusnya. Segera, Istana Naga Anda akan diserang dan dihancurkan oleh pemimpin klan kami. Kamu bisa menahan serangan Masters of the Universe. Maka saya ingin melihat apakah Anda dapat menahan serangan harta karun tertinggi Istana Naga saya. Wang Xian mencibir dan melambaikan tangannya. Kepala naga yang mengerikan memadat di langit. Ledakan. Di sekelilingnya, para ahli Istana Naga melambaikan tangan dan menyalurkan energi mereka ke kepala naga di langit. Mengaum. Raungan yang menghancurkan bumi datang dari kepala naga. Kepala naga yang menakutkan tampak sangat menakutkan. Di tanah yang diberkati gua surga, semua murid klan dewamu dapat dengan jelas melihat kepala naga yang menakutkan. Tuan Dewa Penjaga, serangan Raja Naga Istana Naga begitu mengerikan. Apakah kepala naga itu adalah harta yang sangat kuat? Di samping Dewa Penjaga, seorang ahli dari klan dewamu bertanya dengan keras. Kata-katanya jelas didengar oleh semua murid klan dewamu di belakangnya. Ini adalah harta sejati yang kuat.
Itu harus menjadi harta bawaan sejati, tetapi kita tidak perlu khawatir sama sekali. Tanah terberkati gua surga klan dewamu kami tidak dapat dihancurkan oleh makhluk besar penguasa alam semesta tingkat 4, dan istana naga mereka juga tidak bisa. Dewa penjaga berkata dengan percaya diri. Saya telah mendengar dari kakek buyut saya bahwa pertahanan gua surga tanah terberkati kami sangat kuat. Itu tidak bisa dipatahkan oleh ras apapun selain ras puncak. Itu benar, itu benar. Saya juga mendengar dari ayah saya bahwa kami adalah yang paling aman di dalam surga. Keinginan mereka untuk menyergap kita ditakdirkan untuk gagal. Ketika pemimpin klan kita mencapai sungai surgawi Istana Naga, sudah waktunya bagi mereka untuk dimusnahkan dan melarikan diri. Di belakang mereka, para murid berteriak keras. Menyerang. Pada saat ini, mereka mendengar raungan dingin dari luar. Auman mengaum. Mereka melihat serangan yang sangat mengerikan menuju pertahanan tanah terberkati gua surga mereka. Ketika mereka melihat kepala naga yang sangat menakutkan, hati mereka sedikit terkejut. Jika mereka tidak memiliki pertahanan tanah yang diberkati gua surga, mereka pasti akan mati. Bang bang. Pada saat ini, raungan yang sangat menakutkan terdengar. Kepala naga yang menakutkan itu mendarat di pertahanan tanah yang diberkati gua surga. Saat kepala naga mendarat di atasnya, mereka bisa melihatnya dengan jelas. Dari jarak dekat, mereka sangat terkejut. Ketika kepala naga mendarat di pertahanan tanah yang diberkati gua surga, tidak ada sedikit pun fluktuasi dalam pertahanan. Pertahanan tanah terberkati gua surga kita masih sangat kuat. Ketika sekelompok murid dari klan Dewa Herder melihatnya, mereka menghela nafas lega. Kepala naga raksasa ini tampak sangat menakutkan. Hehe, ini baru permulaan. Apakah menurut Anda pertahanan tanah terberkati gua surga Anda tidak terkalahkan? Tunggu saja sampai hancur. Jika Anda ingin menghancurkan istana naga kami, saya akan menghancurkan Anda semua terlebih dahulu. Pada saat ini, suara dingin Wang Xian datang dari luar. Hah? Semua murid dewa klanmu sedikit mengernyit saat mendengar suara percaya diri datang dari luar. Ledakan. Pada saat ini, mereka melihat kepala naga besar melepaskan nafas naga hitam. Nafas naga hitam menyerbu ke arah pertahanan surga gua surga mereka. Dalam sekejap, area itu diselimuti oleh energi gelap. Di depan mereka, mata dewa penjaga berkedip saat melihat pemandangan ini. Kaki kanannya bergerak sedikit, dan gelombang energi menyebar ke arah area yang telah diserang. Ini adalah aliran racun. Tanpa perhatian semua murid dari klan Gembala Dewa, itu telah tiba di area yang dicakup oleh nafas naga hitam. Aliran venom perlahan menetes ke bawah. Apa? Pada saat ini, dewa penjaga berseru dan menatap tempat racun itu menetes. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada energi yang menetes ke tanah terberkati gua surga kita? Apa yang sedang terjadi? Murid-murid klan Dewa Gembala di tanah terberkati gua surga sedikit terkejut saat melihat pemandangan ini. Raja Naga dari Istana Naga dan yang lainnya telah menginvasi tempat itu dengan energi. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana bisa ada energi yang menetes? Dengan pertahanan surga kita, bahkan Master Alam Semesta dan pakar tingkat 4 tidak dapat menembusnya. Bagaimana ini mungkin? Seruan sekali lagi datang dari para ahli di sekitar Dewa Penjaga. Dewa Penjaga klan Dewamu bergerak, wajahnya serius saat dia mendekati area itu. Di belakangnya, ribuan murid kuat dari klan Dewamu mengikuti dari dekat, mata mereka tertuju pada tempat itu. Bagaimana ini mungkin? Pertahanan tanah terberkati gua surga kita begitu kuat, bagaimana bisa diserbu? Harta karun apa yang dimiliki oleh Raja Naga dari Istana Naga? Dewa Penjaga meraung keras dengan wajah penuh keterkejutan. Tuan Dewa Penjaga, ada juga racun korosif yang mengalir ke tanah terberkati gua surga kami. Mereka merusak pertahanan tanah terberkati gua surga kita. Pada tingkat korosi ini, tidak akan lama sebelum mereka benar-benar terkorosi. Apa yang harus kita lakukan? Sialan, bagaimana ini mungkin? Bagaimana mereka bisa menembus pertahanan tanah terberkati gua surga kita? Raja Naga dari Istana Naga pasti memiliki harta yang spesial dan kuat. Suara kaget datang dari mulut para ahli dari klan penggembala dewa yang menjaga di sekitar Dewa Penjaga. Mereka semua berteriak kaget. Masing-masing dari mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Wajah di wajah mereka, ya, sangat hidup, setingkat aktor terbaik. Benar, mereka semua adalah aktor terbaik. Setetes racun ini dilepaskan oleh Dewa Penjaga, yang juga menjadi inang di tubuh mereka. Adapun penjaga dewa di sekitarnya, mereka telah lama diparasit oleh benih naga bertanduk beracun. Dapat dikatakan bahwa 1000 ahli kuat di tanah yang diberkati ini semuanya telah diparasit.
Mereka berkumpul di sekitarnya dan berteriak ketakutan. Di belakang mereka, semua murid melebarkan mata mereka dan mengungkapkan ekspresi kaget. Bagaimana ini mungkin? Mereka sebenarnya punya harta karun yang bisa menembus pertahanan kita. Oh tidak, jika pertahanan kita dipatahkan, bukankah kita akan habis? Kita sudah selesai, kita sudah selesai. Kita harus meminta pemimpin klan kita dan yang lainnya untuk datang dan menyelamatkan kita. Kalau tidak, begitu pertahanan kita dipatahkan, kita tidak akan bisa melawan sama sekali. Sekelompok murid mulai panik. Wajah mereka dipenuhi dengan panik. Tidak bagus, racun yang menyerang semakin meningkat. Kita harus segera melapor kepada pemimpin klan dan yang lainnya. Pada saat ini, makhluk hebat lainnya berteriak keras. Aku akan melaporkannya. Baki, yang menjadi parasit di tubuh Dewa Penjaga, sedikit melengkungkan sudut mulutnya. Dia segera mengeluarkan air semestanya dan mengirimkan pesan meminta bantuan. Kali ini, Baki, Mosa, dan parasitisme lainnya berjalan sangat lancar. Ini karena satu-satunya Dewa Penjaga dengan kekuatan tempur penguasa alam semesta level 3 berada di Istana Pusat Tanah Terberkati Gua Surga. Setelah mereka masuk, pihak lain tidak curiga dan dengan mudah menyerang mereka. Langkah terpenting untuk memancing harimau menjauh dari gunung telah selesai. Sekarang, saatnya untuk memindahkan para ahli dari klan Dewa Gembala. Pesan telah dikirim. Di belakang, ada juga banyak murid yang mengirimkan pesan kepada sesepuh mereka. Ayah mereka dan ahli lainnya yang mengikuti pemimpin klan mereka dalam ekspedisi. Dalam tim ekspedisi Raja Naga Suci dan 6 klan besar. Karena mereka telah menerima kabar bahwa klan telah disergap oleh Istana Naga, mereka terlihat tidak terlalu baik. Tubuh mereka juga dipenuhi dengan aura pembunuh yang kuat. Namun, mereka tidak terlalu memperhatikannya. Tanah yang diberkati gua surga mereka memiliki pertahanan yang menakutkan. Tetapi pada saat yang sama, pemimpin klan dan para ahli klan menerima pesan satu demi satu. Ketika mereka melihat pesan ini, ekspresi mereka sangat berubah. Sialan, bagaimana ini mungkin? Istana Naga memiliki harta karun yang dapat menembus pertahanan tanah terberkati gua surga milik klan kita. Brengsek. Ketika pemimpin klan melihat pesan yang dikirim oleh Dewa Penjaga, ekspresinya sangat jelek. Pemimpin klan, kita semua telah menerima pesan dari murid kita. Pihak lain memiliki harta naga ilahi yang mengerikan yang mengikis pertahanan tanah yang diberkati gua surga kita. Ada juga racun yang menyerang. Siapa yang tahu berapa lama pertahanan bisa bertahan? Seorang ahli dari klan Dewa Gembala berjalan mendekat dan berkata dengan ekspresi malu. Saya juga sudah menerimanya. Ada juga video yang dikirim oleh murid-murid kami. Istana Naga memiliki harta khusus. Para ahli mengelilingi mereka dengan ekspresi yang sangat malu. Ketika Raja Naga Suci dan yang lainnya mendengar pesan ini, ekspresi mereka sedikit berubah. Mereka tidak memiliki terlalu banyak keraguan bahwa Istana Naga memiliki harta karun yang dapat menembus pertahanan tanah yang diberkati gua surga yang kuat. Itu karena silsilah Naga Suci Raja Naga Suci memilikinya. Namun, harta seperti itu sangat langka. Di antara 6 ras besar, termasuk ras binatang iblis tumbuhan surga yang telah dimusnahkan, hanya garis keturunan Naga Suci yang memiliki salah satu dari 7 ras tingkat tinggi. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Istana Naga akan memilikinya. Ayo segera kembali. Patriark Dewa Klanmu berkata dengan wajah muram. Pertahanan tanah terberkati gua surga tidak dapat dipatahkan, dan para murid di sana tidak dapat mati. Mereka semua adalah murid dari klan Dewamu, dan mereka adalah dasar dari klan Dewamu. Sesuai rencana, Patriark klan Dewamu melihat para ahli dari klan Roh Kabut Hitam dan klan Hantu Pemakan Mayat. Oke, sesuai rencana, kita akan segera mendukung mereka. Para patriark dari klan Roh Kabut Hitam dan klan Hantu Pemakan Mayat mengangguk. Kembali, patriark dari klan Dewamu mengeluarkan geraman rendah dengan wajah muram dan menghilang. Para ahli segera mengikutinya. Raja Naga Suci, Patriark klan Raksasa Cahaya dan Patriark klan Cacing Suara Ringan, tunggu berita kami di sini. Para patriark dari klan Roh Kabut Hitam berkata. Baiklah, jika kamu mengalami masalah, segera beritahu kami. Kita bisa segera bergegas. Pemimpin klan dari klan Raksasa Cahaya menganggukkan kepalanya. Pemimpin klan dari klan Roh Kabut Hitam dan klan Hantu Pemakan Mayat menganggukkan kepala dan segera pergi dengan sekelompok ahli. Istana Naga Terkutuk ini benar-benar dapat membuka tanah terberkati gua surga klan Gembala Ilahi. Pemimpin klan dari klan Serangga Suara Ringan melihat mereka pergi dan berkata dengan marah. Mereka hanya menunda waktu kehancuran. Raja Naga Suci berkata dengan wajah muram. Ayo pergi, kita akan menunggu di kota di depan kita.
Dia melihat ke depan dan berkata, pakar dari 3 ras besar segera mengangguk. Namun, di kota, beberapa pasang mata menyaksikan para ahli dari klan Dewa Gembala pergi. Melihat Raja Naga Suci dan 2 ras lainnya terbang ke arah mereka, senyuman muncul di wajahnya. Sebuah pesan dengan cepat dikirim. Ini sukses. Pada saat berikutnya, Wang Xian, yang berada di depan perlindungan tanah terberkati dari suku Gembala Dewa, menerima pesan dari kebohongan dan yang lainnya. Senyum muncul di wajahnya. Dia berhasil memancing harimau menjauh dari gunung. Keenam ras dibagi menjadi 2 kekuatan. 3 balapan datang untuk memberikan dukungan sementara 3 balapan lainnya menunggu di sana. Di dalam tanah terberkati Gua Surga, Baki, yang menjadi parasit bagi Dewa Penjaga, juga menerima pesan ini. Di istana di tengah tanah terberkati Gua Surga, Mosa, yang bersembunyi di dalam, juga menerima pesan ini. Hehehe, ini sukses. Raja Naga dan yang lainnya telah berhasil. Murid dari klan Dewa Penggembala, hari kiamatmu telah tiba. Apakah Anda ingin menghancurkan istana naga kami? Mosa, yang berada di Central Palace dari tanah yang diberkati Gua Surga, meraung dengan wajah menyeramkan. Dengan gerakan telapak tangannya, gelombang energi ditransmisikan ke area di bawah. Pada saat yang sama, pertahanan yang kuat di sekitar tanah yang diberkati Gua Surga perlahan mulai menghilang. Pertahanan telah menghilang. Di dalam Gua Surga-Surga, Baki, yang menjadi parasit pada Dewa Penjaga, menunjukkan senyuman di wajahnya. Di luar, Wang Xian juga mengungkapkan senyuman saat melihat pemandangan ini. Apa yang sedang terjadi? Pertahanan Gua Surga-Surga kita tampaknya telah menghilang. Apa yang sedang terjadi? His, apa yang terjadi? Mengapa pertahanan tiba-tiba menghilang? Bagaimana itu menghilang begitu cepat? Tidak, tidak, pertahanannya hilang, pertahanannya hilang. Hilangnya pertahanan tanah yang diberkati Gua Surga secara tiba-tiba mengejutkan semua murid klan Dewamu. Tubuh mereka gemetar saat mereka meraung ngeri. Bagaimana pertahanan tiba-tiba menghilang? Apakah itu dibubarkan oleh harta yang menakutkan dari Istana Naga? Bagaimana bisa begitu aneh? Hahaha, murid dari klan Dewamu, mati. Mengaum, mengaum, mengaum. Pertahanan surga Gua Surga menghilang, dan pembangkit tenaga listrik Istana Naga mengeluarkan raungan dingin. Aoki Tian dan yang lainnya tidak ragu sama sekali dan terbang langsung ke Gua Surga-Surga. Energi yang menakutkan mendatangkan malapetaka di surga Gua Surga. Tidak. Suara ketakutan dan keputusasaan keluar dari mulut para murid. Sosok Wang Xian bergerak, dan dia langsung bergegas dengan senyum dingin di wajahnya. Yang terkuat di antara para murid dari klan penggembala hanya setingkat ksatria alam semesta. Bagaimana mereka bisa melawan Wang Xian dan kelompoknya yang terdiri lebih dari 40 master alam semesta level 3? Dengan sapuan energi, murid yang tak terhitung jumlahnya dengan mudah dibunuh. Mereka bahkan tidak bisa melarikan diri. Berdengung. Wang Xian melambaikan tangannya dan altar setan muncul di depannya. Jangan biarkan siapapun hidup. Ayo selesaikan pertempuran ini dengan cepat. Aoki Tian dan yang lainnya meraung. Murid dari klan Gembala dengan cepat dimusnahkan. 40 master alam semesta level 3 dengan kekuatan tempur menyerang pada saat yang sama. Itu benar-benar menghancurkan di ruang kecil ini. Dalam waktu kurang dari sedetik, semua murid dari klan penggembala terbunuh. Hanya para murid dengan harta kebangkitan yang lolos dari malapetaka. Raja Naga. Setelah murid-murid ini terbunuh, sosok Lai muncul. Ayo pergi. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke para ahli Istana Naga di sekitarnya dan memberi perintah. Itu Raja Naga. Satu persatu, para ahli dari Istana Naga terbang dan tiba di sebuah kebohongan. Berdengung. Saat berikutnya, sosok mereka pergi. Bahkan tidak ada mayat di tanah terberkati dari suku Gembala Dewa. Istana Naga, kamu mencari kematian. Pada saat ini, sosok-sosok beterbangan dari bagian yang lebih dalam dari klan Dewamu. Tubuh mereka memancarkan aura menakutkan. Patriark klan Dewamu ada di depan. Dia menatap ke arah tanah terberkati dan meraung marah. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat ini, ratusan sosok terbang dari sisi kiri dan kanan. Mereka juga memancarkan energi yang sangat besar dan menakutkan. Mereka adalah ahli dari ras roh kabut hitam dan ras hantu pemakan mayat. Sebelum mereka pergi, keenam ras besar telah menyiapkan susunan interkoneksi sehingga mereka dapat berkumpul bersama dengan cepat. Oh, para ahli ras Dewamu, ras roh kabut hitam, dan ras hantu pemakan mayat terbang mendekat. Saat mereka semakin dekat ke pusat, mereka mengungkapkan ekspresi heran. Mereka tidak merasakan energi yang kuat di depan mereka.
Mereka bahkan tidak merasakan makhluk hidup di depan mereka. Apa yang sedang terjadi? Seorang ahli puncak dari klan Dewa Mu mengungkapkan ekspresi heran. Tatapannya terfokus saat dia sedikit meningkatkan kecepatannya. Patriark klan Dewa Mu juga meningkatkan kecepatannya saat dia bergegas menuju tanah yang diberkati gua surga. Ini. Namun, ketika mereka melihat situasi di tanah yang diberkati gua surga, wajah mereka dipenuhi dengan keheranan dan keterkejutan. Bagaimana pertahanan tanah yang diberkati gua surga menghilang? Di mana para murid Dewa Mu klan kita? Di mana orang-orang Istana Naga? Apa yang telah terjadi? Pakar puncak klan Dewa Mu menggeram dengan suara rendah. Patriark klan Dewa Mu menatap ke depan dan tiba-tiba mendapat firasat buruk. Dia segera datang ke langit di atas tanah yang diberkati gua surga klan Dewa Mu. Apa yang sedang terjadi? Patriark dari klan Dewa Mu. Para patriark dari klan Roh Kabut Hitam dan klan Hantu Pemakan Mayat terbang mendekat dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Patriark dari klan Roh Kabut Hitam mengamati sekelilingnya. Dia memiliki hidung yang sangat tajam, seolah-olah dia bisa mencium apapun. Aku bisa mencium bau kematian. Ada banyak kematian dan cedera di sini belasan detik yang lalu. Kata Patriark of the Black Fox Spirit Rache dengan ekspresi muram. Kata-katanya menyebabkan tubuh Patriark bergetar, dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Seorang murid dari ras Dewa Mu kami. Ketika para ahli di sekitar ras Dewa Mu mendengar ini, mata mereka menjadi sedikit merah. Kerajaan Tuhanku. Tubuh Patriark bergetar, dan kerajaan Dewa muncul di belakangnya. Dengan lambaian tangannya, sebuah buku terbang keluar dari kerajaan ilahinya. Di buku itu, ada 5 kata besar yang tertulis di silsilah keluarga Patriark. Dia membuka pohon keluarga dan melihat kata-kata di atasnya. Matanya hampir keluar dari rongganya. Nama-nama di silsilah keluarga telah berkurang 70%. Ini juga berarti 70% murid mereka telah meninggal. Istana Naga, Raja Naga, Patriark para gembala, yang memegang silsilah keluarga di tangannya, meraung sedih. 70% dari murid mereka telah meninggal. Ini adalah dasar dari para gembala mereka. Berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi mereka untuk pulih? Semua murid dari para gembala kami di tanah yang diberkati gua surga telah terbunuh. Semuanya telah terbunuh. Di sekitar mereka, para ahli para gembala gemetar saat melihat Patriark yang marah itu. Mata mereka merah. 70% murid mereka telah terbunuh. Ini adalah perseteruan yang tidak dapat didamaikan. Ini kami bergegas ke sini begitu cepat, tetapi murid-murid kami masih terbunuh. Ketika para ahli dari klan Roh Kabut Hitam dan klan Hantu Pemakan Mayat melihat pemandangan ini, ekspresi mereka sedikit berubah. Serangan Istana Naga terlalu cepat. Sang Patriark dan yang lainnya bergegas setelah menerima pesan itu. Sama seperti itu, mereka masih terlambat. Mereka terkejut bahwa mereka telah menembus pertahanan tanah yang diberkati begitu cepat. Pakar para gembala terengah-engah, dan wajah mereka sangat jelek. Para ahli ras spiritual kabut hitam dan suku Goul juga memiliki ekspresi jelek. Istana Naga lebih kuat dari yang mereka bayangkan, dan lebih licik dari yang mereka bayangkan. Istana Naga, aku ingin semua muridmu menikmati jutaan tahun siksaan. Saya ingin setiap murid Anda hidup dalam siksaan dan rasa sakit yang tak berkesudahan. Saya ingin Anda memohon kematian. Patriark klan Dewamu mengangkat kepalanya dan meraung dengan wajah ganas. Dia ingin membalaskan dendam murid-muridnya dan membuat Istana Naga membayar 10 kali atau 100 kali lipat harganya. Berdengung. Saat para pendeta bergegas mendekat dan melihat bahwa semua murid mereka telah terbunuh, mereka sangat marah. Itu terletak di bagian dalam benua primal yang membuka surga, di depan kota Litian. Kota Litian adalah kota netral yang tidak terlalu kuat. Pakar terkuat di kota itu hanyalah penguasa alam semesta level 1. Di sisi kanan kota, Wang Xian dan yang lainnya perlahan muncul. Raja Naga, garis keturunan naga suci, raksasa suku cahaya, suku serangga ringan yang mendesis, dan sisanya berada di timur kota Litian. Mereka mengawasi mereka dari kejauhan. Seorang kebohongan, yang berada di samping, berkata kepada Wang Xian. Oke, Wang Xian menganggukkan kepalanya dan melihat ke arah itu dengan binar di matanya. Meskipun mereka jauh, mereka bisa merasakan kekuatan menakutkan yang datang dari arah itu. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan, kita harus segera bertindak. Kita tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri. Kita tidak bisa membiarkan mereka kembali ke kerajaan suci mereka. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke sekelompok ahli dari Istana Naga dan memberi perintah. Itu Raja Naga. Kelompok ahli menganggukkan kepala. Honggu, aku harus menyusahkanmu untuk mengambil tindakan selanjutnya.
Kami berdua akan membunuh ahli pihak lain dengan cepat dan menembak mereka yang ingin segera melarikan diri. Wang Xian memandang Ling Honggu dan berkata. Ling Honggu mengangguk. Baiklah, aku akan melakukan yang terbaik. Ayo pergi. Wang Xian dan yang lainnya menyembunyikan diri dan terbang menuju tim dari 3 ras utama dari garis keturunan naga suci. Formasi surga telah membentuk formasi di sekitarnya. Namun, pihak lain belum memasuki jangkauan formasi. Formasi ini hanyalah penghalang yang dipasang di sekitar mereka. Jika mereka beruntung, itu akan sangat berguna. 3 ras besar dari garis keturunan naga suci melayang di kehampaan, diam-diam menunggu kabar dari Gatrace Gembala. Jika Gatrace Gembala meminta bantuan, mereka dapat segera kembali. Jika masalah di sana terselesaikan, mereka bisa menggunakan teknik rahasia untuk memanggilnya dan melanjutkan perjalanan mereka. Mereka dalam kehampaan, menunggu berita. Sementara itu, di kota Litian, semua murid ahli merasakan energi menakutkan tidak jauh. Wajah mereka dipenuhi dengan kejutan. Mengapa klan naga suci tiba-tiba berhenti di sisi kita? Apa yang mereka tunggu? Sepertinya tim mereka telah kalah dalam beberapa balapan. Klan Dewamu, klan Roh Kabut Hitam, dan klan Hantu Pemakan Mayat sepertinya tidak ada di sini. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi pada mereka? Namun, meski dengan kekuatan dari 3 ras besar, tetap saja membuat orang merasa putus asa. Mereka terlalu kuat. Di kota Litian, para murid yang kuat sedang berdiskusi dengan suara rendah. Wang Xian dan yang lainnya terbang dari langit di atas kota, menatap mereka dengan mata berkedip. Raja Naga, dari samping, formasi surga tahu bahwa Wang Xian dan yang lainnya telah tiba dan segera maju untuk menyambut mereka. Di mana formasi diatur? Wang Xian segera menanyakan formasi surga. Raja Naga, formasi sudah diatur di sini. 3 ras utama dari garis keturunan naga suci tidak berada dalam area jangkauan. Jika mereka bertarung, paling banyak, mereka akan mendorong pihak lain ke sini. Formasi surga menunjuk ke suatu arah. Penyergapan formasi surga telah disiapkan sejak lama. Namun, meskipun mereka dapat menghitung di mana pihak lain dapat mencapainya, mereka tidak dapat menghitung lokasi persis dari pihak lain. Ini juga menyebabkan formasi sedikit menyimpang dari yang telah mereka buat. Namun, jarak yang menyimpang tidak terlalu besar. Jika mereka ingin melarikan diri ke arah ini, mereka bisa saja memasuki formasi. Oke, Wang Xian menganggukkan kepalanya. Matanya menatap area yang diselimuti oleh cahaya. Niat membunuh perlahan muncul di matanya. Lakukan. Kami akan melakukannya dengan paksa. Dia memerintahkan dan segera terbang ke depan. Spirit Red Bones, kita ambil satu di kiri dan satu di kanan. Murid Istana Naga lainnya, pikat mereka ke formasi. Namun, kita tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri kembali ke kerajaan ilahi. Ya, pusat kekuatan Istana Naga menganggukkan kepala. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam. 3 ras utama, garis keturunan naga suci, raksasa suku cahaya, dan suku serangga ringan yang mendesis, ada di sana untuk menghancurkan Istana Naga. Sekarang, mereka akan diserang oleh Istana Naga. Formasi surga bergerak dan segera terbang ke samping untuk mengatur formasi. Ayo lakukan. Ketika Wang Xian merasakan fluktuasi formasi surga, dia dan Ling Honggu memimpin dan terbang menuju Void di mana 3 ras utama terhenti. Kecepatan mereka sangat cepat, dan para ahli dari Istana Naga segera mengikuti di belakang. Karena pihak lain sedang dalam kehampaan, mustahil bagi mereka untuk melancarkan serangan mendadak. Sekarang, mereka hanya bisa melancarkan serangan secara langsung. Mereka bisa menghancurkan pihak lain dengan kekuatan mereka yang kuat. Pada saat yang sama, para ahli dari Raja Naga Suci dan yang lainnya sedang duduk bersila di atas mereka. Ketika mereka merasakan fluktuasi energi yang datang dari kanan, mereka tercengang. Ini adalah fluktuasi formasi. Formasi didirikan di langit. Pada jarak sedekat itu, mereka dapat dengan cepat menemukannya. Seseorang menyerang. Pada saat ini, pemimpin suku raksasa cahaya melihat ke kanan dan meraung. Menunggu kematian, seseorang benar-benar berani menyerang kita. Pemimpin suku bak suara ringan segera menoleh dan menatap mereka dengan mata dingin. Dalam pandangan mereka, mereka melihat 2 sosok menyerang ke arah mereka dengan kecepatan yang mengerikan. Di belakang kedua sosok ini, ada eksistensi yang memancarkan aura agung. Jumlah mereka tidak kurang dari 50. Raja Naga Suci menyapu, matanya yang sedingin es berkilat dengan cahaya. Itu Istana Naga, sial, itu Istana Naga. Dia meraung dengan marah. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mengapa Istana Naga tiba-tiba menyerang mereka di sini?
Apakah mereka siap untuk ini? Bukankah mereka menyerang suku God Shepherd? Memikat harimau menjauh dari gunung. Serang, serang langsung. Raja Naga Suci meraung marah dengan tangan terkunci rapat. Dalam sekejap, gelombang energi mengerikan melanda Istana Naga. Wang Xian dan Ling Honggu saling memandang. Keduanya bergerak dan berpisah menjadi kiri dan kanan. Mereka segera meningkatkan kecepatan mereka. Suara mendesing. Wang Xian mengepakkan sayap suci inkorporealnya dan melepaskan kecepatan maksimumnya. Cahaya merah darah keluar dari tubuh Ling Honggu. Aura di tubuhnya indah, berdarah, dan menakutkan. Apa yang telah terjadi? His, aura yang menakutkan. Apa yang terjadi di sana? Apakah sosok yang menakutkan muncul? Apa yang sedang terjadi? Ada ahli yang menyerang ras dari garis keturunan naga suci. Ini, aura yang menakutkan. Saat aura Wang Xian dan yang lainnya diaktifkan, itu terletak di kota Litian. Semua murid yang kuat tiba-tiba merasakan serangan energi yang mengerikan ini. Semuanya mengungkapkan ekspresi heran. Mereka buru-buru melihat ke arah langit dengan mata terbuka lebar. Auman mengaum-mengaum. Pada saat ini, raungan bergema di seluruh dunia. Seseorang benar-benar ingin menyerang garis keturunan naga suci dan ras mereka. Ini membuat mereka merasa agak tidak percaya. Raungan naga dewa. Dari lebih dari 50 master alam semesta dengan kekuatan tempur level 3, ada 12 naga berdarah murni. Sisanya, selain kepiting Ao dan yang lainnya, semuanya adalah spesies naga puncak. Raungan mereka menghancurkan bumi. Namun, garis keturunan naga suci, klan bak suara ringan, dan klan raksasa cahaya semuanya adalah makhluk hebat yang bermutasi dalam ras mereka. Dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik yang bermutasi di ras puncak, anggota ras tingkat tinggi lebih cenderung bermutasi. Ini karena hanya ada sedikit harta yang bisa mengubah ras puncak. Namun, masih banyak lagi yang bisa mengubah ras puncak. Namun, kemampuan Wang Xian dan Ling Honggu bahkan lebih mengerikan. Ledakan, ledakan, ledakan. Pemimpin suku Raja Naga Suci, Raksasa Cahaya, Light Song Zerg, dan yang lainnya merasakan serangan dari Istana Naga. Tanpa ragu, energi mengerikan menelan semua anggota Istana Naga. Sementara itu, semua anggota Istana Naga segera mengeluarkan energinya untuk melakukan serangan balik. Wang Xian dan Ling Honggu masing-masing berada di kiri dan kanan. Mereka tidak melancarkan serangan apapun dan menyerang mereka dengan kecepatan yang mengerikan. Dengan kecepatan yang menakutkan, keduanya dengan mudah melewati serangan mengerikan ini dan mengunci para ahli dari 3 ras utama dari garis keturunan naga suci. Suara mendesing. Wang Xian mendorong kecepatannya hingga batasnya. Di pundaknya, Raja Sentuhan Air berbaring di satu sisi sementara roh muncul di sisi lain. Dia melambaikan tongkat teratai air di tangannya dan gelombang energi disuntikkan ke tubuh Wang Xian. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada tulang merah roh. Ada sosok yang bergegas. Hati-hati. Ketika Wang Xian tiba di sisi mereka dalam sekejap mata, banyak mata segitiga tiba-tiba mekar dari serangga besar yang berkumpul bersama. Mata itu mengunci Wang Xian dan menangkap gerakannya. Namun, meskipun dia berhasil menangkapnya, itu sia-sia. Kecepatan Wang Xian terlalu cepat. Dia mengunci raksasa besar dari raksasa cahaya. Raksasa itu setidaknya berukuran 100.000 meter. Wang Xian langsung tiba di depannya. Cahaya bintang, hati-hati. Tidak jauh dari sana, seorang raksasa memperingatkan dengan keras. Auman, getaran ringan. Starlight merasakan ancaman kematian. Tubuhnya bergetar dan fluktuasi cahaya yang menakutkan mengalir ke sekelilingnya. Domain air. Ketika Raja Tentakel Air melihat serangan ini, dia menjerit pelan. Sekitarnya membentuk domain air dan menyelimuti Wang Xian. Wang Xian sedang memegang batu kilangan 5 elemen di tangannya. Mati. Getaran cahaya ada di sekelilingnya dan dengan mudah diblokir oleh wilayah air Raja Tentakel Air. Dia memegang batu kilangan 5 elemen dan mengirimkan gelombang energi langsung ke dalamnya. Kemudian, dia menghancurkannya ke depan. Ledakan. Tidak. Pemimpin, selamatkan aku. Ketika cahaya bintang melihat bahwa serangannya diblokir, dia berteriak minta tolong karena ketakutan. Retakan, retakan, retakan. 5 elemen Millstone menabrak tubuhnya dan tubuhnya bergetar hebat. Kekuatan hidupnya dengan cepat menghilang. Raja Naga dari Istana Naga. Raksasa Cahaya menoleh dan meraung dengan marah. Raksasa Cahaya, bunuh Raja Naga dari Istana Naga untukku. Dia meraung marah dengan wajah merah darah dan melambaikan tangannya. Di belakang, beberapa penguasa alam semesta tingkat 3, Raksasa Cahaya, mengangkat Raksasa Cahaya yang sangat besar dan menghancurkannya ke arah Wang Xian.
Kekuatan yang menakutkan itu seperti runtuhnya langit. Kecepatannya terlalu lambat. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke seluruh area. Sosoknya berkedip dan dia langsung menghilang. Dia sangat cepat di sana. Dia sebanding dengan dominator alam semesta yang sebenarnya. Serangga raksasa yang dibentuk oleh serangga berkicau ringan menatap Wang Xian dengan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya dan meraung. Api, bunuh. Namun, pada saat ini, suara dingin dan tajam terdengar dari kanan. Sebuah pita berwarna merah darah langsung menuju naga bercahaya ilahi dari garis keturunan naga suci. Pita merah darah itu indah dan aneh. Mengaum, mengaum, mengaum. Divine Radiant Dragon terkejut saat melihat pita berwarna merah darah yang menuju ke arahnya. Dia segera mengeluarkan raungan. Kamu mencari kematian. Di sampingnya, naga puncak lain dari garis keturunan naga suci meraung dan menyerbu ke arah pita merah darah bersamanya. Cakar naga dan kepala naga yang dibentuk oleh cahaya sepertinya akan melahapnya. Namun, pita merah darah itu seperti pedang darah, dengan mudah menembus cakar naga dan kepala naga dan terus menyapu ke arah mereka. Tidak bagus, segera kirim bala bantuan. Di samping, Kaisar Naga Suci melihat pemandangan ini, dan ekspresinya berubah drastis saat dia meraung keras. Kekuatan hidup instan, hancurkan. Tepat pada saat ini, pita merah darah menyapu dua penguasa alam semesta dari garis keturunan Naga Suci dengan kecepatan yang menakutkan dan aneh. Pita merah darah berubah menjadi tetesan darah yang mengelak dan menyerbu ke arah mereka. Seekor Light Dragon dan seekor naga puncak langsung ditembus oleh tetesan darah. Tubuh mereka perlahan mengeluarkan darah. Darah menutupi tubuh mereka, membuat mereka terlihat sangat cantik dan sengsara. Ho, bagaimana ini mungkin? Hati-hati, hati-hati dengan makhluk hebat dari istana naga ini. Kaisar Naga Suci sedikit terpana ketika dia melihat pemandangan aneh ini, dan dia meraung keras. Hanya dalam waktu singkat, dua penguasa alam semesta tingkat 3 makhluk besar dari garis keturunan naga suci terbunuh. Serangan ini terlalu menakutkan dan aneh. Bagaimana mungkin lawannya begitu kuat? Bahkan pemimpin klan naga leluhur tidak sekuat ini. Itu adalah wanita dengan elemen kegelapan dan api. Dia sangat kuat. Di tengah, bak cahaya raksasa mengeluarkan suara peringatan lain. Namun, peringatannya tidak berpengaruh. Lanjutkan, bunuh. Wang Xian melirik tulang merah roh itu. Ketika dia melihat bahwa dia telah membunuh dua penguasa alam semesta tingkat 3 secara mengejutkan, matanya berbinar. Dia mengeluarkan raungan rendah dan tubuhnya segera berubah menjadi tubuh naga ilahi. Mengaum, mengaum, mengaum. Terdengar suara gemuruh. Murid Istana Naga, bunuh mereka semua. Jangan biarkan siapapun hidup. Aoki Tian dan yang lainnya meraung marah di depan tengah. Aneh, pembunuh, pendiam, dan gelap. Dengarkan lagu keputusasaan. Di tengah, pemimpin naga sucubus perlahan naik ke langit. Dia melambaikan sayap naganya yang sangat aneh dan kebangkitan hitam lili perlahan menutupi tubuhnya. Gelombang riak aneh menutupi area di depannya. Bekukan, dunia musim dingin, roar-roar. Di tengah kelompok pembangkit tenaga listrik di Istana Naga, itu bukan Aoki Tian, Aoki, Aotu, tapi naga dewa es, Bei Suang. Murid perempuan Wang Xian. Dia adalah naga ilahi bermutasi dari Istana Naga. Selain saudara perempuan dan istri Wang Xian, Fan Qinglan, Bei Suang adalah satu-satunya naga ilahi yang bermutasi. Frost Divine Dragon adalah keberadaan yang sangat menakutkan terlepas dari apakah itu dalam hal serangan atau naga ilahi. Dia hampir tidak memiliki kelemahan dan sangat kuat sehingga membuat orang putus asa. Dia membuka kepala naganya dan memuntahkan aliran asap putih. Kekosongan di depannya sepertinya telah membeku. Lebih dari 50 ahli dari Istana Naga langsung menyerbu. Itu adalah naga menawan yang aneh. Itu adalah naga dewa es yang kuat. Serangan mengerikan ini menyebabkan ekspresi para ahli dari Raja Naga Suci dan 3 ras lainnya berubah drastis. Niat awal mereka untuk mengepung dan membunuh Wang Xian dan Ling Honggu langsung lenyap. Frost Divine Dragon, sebenarnya ada Frost Divine Dragon di Istana Naga. Raja Naga Suci menatap Bei Suang, melebarkan matanya, dan meraung tak percaya. Frost Dewa Naga. Di sekitar mereka, pemimpin raksasa cahaya, pemimpin klan serangga suara cahaya, dan yang lainnya menatapnya dengan ekspresi malu yang tidak normal. Frost Divine Dragon, keberadaan yang bermutasi di klan naga ilahi. Bahkan ketika klan naga ilahi berada di puncaknya, mereka masih dianggap sebagai eksistensi terkemuka. Balapan tingkat atas dianggap tingkat atas, tetapi puncak dari puncak adalah keberadaan yang bermutasi.
Dewa naga yang bermutasi hampir bisa mewakili kekuatan tempur tingkat atas di alam semesta. Dengan tingkat kekuatan tempur yang sama, satu lawan satu dapat menghancurkan keberadaan lain dengan konstitusi garis keturunan puncak. Saat ini, di alam semesta, satu-satunya Dewa Naga murni bermutasi yang diketahui mungkin adalah Istana Naga, Dewa Naga Beku. Oh tidak, Istana Naga sangat kuat dan menakutkan, terutama dua keberadaan menakutkan di kiri dan kanan. Masing-masing dari mereka dapat dengan mudah membunuh keberadaan dengan level yang sama. Kami bukan tandingan mereka. Bagaimana situasi di pihak klan dewamu? Ekspresi Patriark Raksasa Cahaya berubah drastis ketika dia melihat situasi ini dan dia berteriak kaget. Apa situasi ini? Apa yang sedang terjadi? Bukankah Istana Naga menyerang garis keturunan naga leluhur? Mengapa mereka tiba-tiba muncul di pihak mereka? Bang! Bang! Saat mereka berbicara, mereka mendengar suara keras di tanah. 3 mayat jatuh dari langit. Mereka menyentuh tanah dan membuat suara keras. Itu adalah jatuhnya raksasa, naga cahaya ilahi, dan balapan puncak. Ini, para ahli Istana Naga sedang menyerang naga suci, raksasa cahaya, dan serangga suara cahaya. Beberapa ahli mereka telah terbunuh. Jatuhnya naga raksasa, ini, benar-benar tabrakan yang mengerikan. Istana Naga sangat kuat. Beraninya mereka menyerang naga suci. Istana Naga sangat kuat. Di mana para ahli dari klan dewamu, klan roh kabut hitam, dan hantu? Mengapa mereka pergi? Pasti Istana Naga yang memikat mereka. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan memenangkan pertempuran ini. Tidak jauh di kota Litian, ketika para ahli dan murid di kota melihat pertempuran di sini, mereka hampir mengompol karena ketakutan. Dampak energi yang sangat mengerikan itu bisa menghancurkan separuh kota dengan serangan biasa. Di bawah kerusakan energi itu, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Untungnya, mereka agak jauh dari medan perang. Meski begitu, ketika mereka melihat mayat raksasa naga suci jatuh, mereka sangat terkejut. Kekuatan yang ditampilkan oleh Istana Naga membuat mereka sangat ketakutan. Membunuh. Ketika Wang Xian melihat bawahan Istana Naga menyerang, dia berteriak dengan dingin. Dia mengayunkan tubuh naga dewanya yang besar dan mengunci raksasa cahaya. Di sisi berlawanan, sosok merah darah dengan tulang merah melayang di udara. Ketika dia mendengar perintah Wang Xian, gaunnya berkibar meski tidak ada angin. Sabuk panjang berwarna merah darah mengelilingi tubuhnya, membuatnya tampak seperti kecantikan haus darah yang sedingin es. Di tengah alisnya, gumpalan api muncul. Nyala api memancarkan cahaya yang menyilaukan dan tampak sangat halus. Pita merah darah dan nyala api yang menyilaukan di gelabelanya semuanya adalah harta bawaan tertinggi. Harta bawaan tertinggi yang diberikan kakeknya padanya. Semuanya telah disempurnakan olehnya. Dia mengunci pandangannya pada Raja Naga Suci dari garis keturunan Naga Suci dan langsung menyerangnya. Klan Dewa Mudan yang lainnya sengaja dibujuk. Kami tertipu untuk meninggalkan gunung. Mereka ingin menghancurkan kita satu per satu. Ayo kembali. Pemimpin suku raksasa cahaya bisa merasakan kekuatan mengerikan dari Istana Naga. Merasakan kekuatan menakutkan dari Wang Xian dan Ling Honggu, dia berbicara dengan ekspresi malu. Serangan terhadap klan Divine Shepherd adalah rencana Istana Naga. Mereka sengaja memancing mereka agar bisa menghancurkannya satu per satu. Kekuatan Istana Naga bukanlah tandingan mereka. Namun, begitu mereka dipisahkan, Istana Naga akan lebih kuat dari mereka. Baiklah. Raja Naga Suci dan pemimpin klan Light Songbak menganggukkan kepala mereka dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Semua murid, segera kembali ke kerajaan ilahi Anda. Pemimpin raksasa cahaya meraung keras. Hehe, kamu ingin melarikan diri. Bermimpilah. Wang Xian tertawa dingin dan meraung dengan wajah sedingin es. Dia segera mengubah targetnya dan memutar naga Tai Chi miliknya. Pada saat yang sama, batu gerindra 5 elemen meluas dan muncul di bawahnya. Raja sentuhan air dan jiwa spiritual tergerak. Gelombang pertahanan ditambahkan ke tubuh Wang Xian. Mengaum. Wang Xian meraung dan menyerang ke arah 3 balapan. Arogan. Ketika pemimpin suku dari suku cahaya, raksasa suku cahaya dan yang lainnya melihat bahwa Wang Xian menyerang mereka secara langsung, ekspresi mereka menjadi jelek. Sepasang tanduk cahaya muncul di atas kepala pemimpin suku cacing Light Song. Seberkas sinar ditembakkan dari tanduk dan melesat ke arah Wang Xian dalam sekejap. Lebih dari 10 raksasa melambaikan tangan mereka. Sinar raksasa terbang ke atas kepala mereka dan menabrak Wang Xian lagi. Mengaum. Dengan tatapan terfokus, sepasang mata naga yang menyatu dengan mata naga itu langsung mengarah ke sinar laser suku cacing Light Song.
Suara mendesing. Sein Wings tanpa prima dikepakkan, dan waktu Sword, yang telah menyatu dengan sisik naga, langsung menuju raksasa Light Mountain. Kapak raksasa. Namun, pemimpin raksasa cahaya mengangkat tangannya, dan kapak raksasa yang sangat menakutkan muncul di tangannya. Dia mengayunkannya langsung ke arah Wang Xian. Di daerah sekitarnya, para murid elit lainnya juga menyerang Wang Xian. Namun, sebagian besar raksasa cahaya dan murid kuat dari klan Light Song Bak menyerang murid kuat Istana Naga. Tidak mungkin mereka semua mengepung dan menyerang Wang Xian. Wajah Wang Xian menjadi dingin saat melihat serangan mereka. Serangan raksasa cahaya, serangan pemimpin klan Light Song Bak, dan raksasa cahaya yang menakutkan. Menghadapi serangan mereka, Wang Xian tidak mengelak selama ini. Kekuatan Tai Chi Dragon Disc disalurkan, dan 5 elemen Millstone disalurkan juga. Elemen tanah digunakan untuk pertahanan. Raja sentuhan air dan roh-roh telah menyiapkan pertahanan terkuat. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat berikutnya, Wang Xian menggunakan tubuh naganya untuk menghadapi mereka secara langsung. Suara ledakan bergema di seluruh langit, dan energi mengerikan menyebar ke segala arah. Semua murid, segera lari. Ketika pemimpin raksasa cahaya melihat Wang Xian menyerang dengan paksa, ekspresinya berubah. Dia sangat malu saat dia memperingatkan pemimpin raksasa cahaya, dominator alam semesta level 1 dan level 2. Kali ini, 6 ras besar sedang menyerang Istana Naga, membawa serta semua dominator alam semesta ke atas bersama mereka. Ledakan. Namun, pada saat ini, tubuh Wang Xian bergetar, dan gelombang kekuatan naga menyerbu ke depan. Di bawah gelombang kekuatan naga ini, penguasa alam semesta urutan pertama dan kedua sedikit gemetar. Berdengung. Oh tidak, pemimpin klan, kita tidak bisa kabur. Raja Naga dari Istana Naga terlalu menakutkan. Kita tidak bisa melarikan diri karena kita sedang diganggu. Raksasa cahaya dan murid Light Song Zerg ingin melarikan diri kembali ke kerajaan ilahi mereka. Namun, naga menakutkan Wang Xian mungkin membuat mereka tidak mungkin melarikan diri. Di bawah aura drakonik yang menakutkan ini, mereka tidak dapat kembali ke kerajaan ilahi mereka dalam sekejap. Bagaimana Raja Naga dari Istana Naga bisa begitu menakutkan? Selain hewan peliharaan perang yang menakutkan itu, dia sebenarnya memiliki elf pendamping. Bagaimana ini mungkin? Sialan, Raja Naga sedang menyerbu. Lindungi murid-murid di sekitarnya. Ketika pemimpin suku raksasa cahaya dan yang lainnya melihat bahwa serangan kuat mereka dengan mudah dilawan oleh Wang Xian, mereka terlihat sangat malu. Serangan mereka telah menggunakan raksasa cahaya khusus dari raksasa cahaya ras mereka dan harta bawaan sejati mereka. Kepala ras bak suara ringan juga telah menggunakan harta bawaannya yang sebenarnya. Dalam keadaan seperti itu, di bawah serangan gabungan mereka, mereka sebenarnya diblokir oleh Raja Naga dari Istana Naga. Kekuatan ini membuat mereka merasa ketakutan. Orang harus tahu bahwa bahkan dengan serangan gabungan mereka dan serangan harta karun sejati, mereka tidak dapat melawan Raja Naga dari Istana Naga. Siapa lagi yang bisa menahannya? Melihat bahwa naga ilahi yang menakutkan menyerang mereka dengan sembrono, pemimpin suku raksasa cahaya dan yang lainnya buru-buru melindungi penguasa tingkat 1 dan 2 alam semesta di sekitar mereka. Mengaum, Wang Xian bergegas ke grup dari 3 balapan utama. Dengan kekuatan yang tak terkalahkan, dia langsung menyerang mereka. Ah! Master tingkat 1 dari alam semesta yang terpengaruh segera mengeluarkan jeritan yang mengental darah. Berdengung. Pada saat ini, tubuh Wang Xian bergetar dan avatar Nether Spirit-nya muncul di samping. Mengaum, mengaum. Avatar Nether Spirit tiba-tiba muncul dan menyerang sekeliling. Raja Naga ini masih memiliki kartu truf. Ini. Saat pemimpin raksasa cahaya melihat kemunculan tiba-tiba dari roh bawah, ekspresinya berubah drastis lagi. Membela. Pemimpin klan serangga suara bercahaya mengepakkan sayap serangganya dan mengeluarkan raungan tajam. Harta karun tertinggi di atas kepalanya menembakkan sinar laser lain dan menutupi Wang Xian. Berdengung. Di bawah Wang Xian, pabrik penggilingan 5 elemen berputar dan diubah menjadi atribut bumi untuk pertahanan. Naga Tai Chi melilitnya sementara Raja Sentuhan Air dan pertahanan roh terikat di sekelilingnya. Menghadapi serangan mereka, Wang Xian mengabaikan mereka dan langsung menyerang mereka. Ini tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Beberapa master alam semesta dengan kekuatan tempur level 1 dan level 2 bahkan terluka parah oleh energi ini. Merah tua, tembak. Segera, tubuh Wang Xian menyerang para ahli dari garis keturunan naga suci. Kali ini, garis keturunan naga suci hanya mengirim 12 penguasa alam semesta dengan kekuatan tempur level 3. Selanjutnya, 2 dari mereka langsung dibunuh oleh Ling Honggu saat dia tiba.
Sekarang, Ling Honggu sedang menyerang Raja Naga Suci dan yang lainnya. Menghadapi serangan Ling Honggu, ditambah dengan serangan dari para ahli dari Istana Naga di belakang mereka, Raja Naga Suci dan yang lainnya hanya bisa menangkis serangan dengan susah payah. Saat Wang Xian bergegas, nyala api di antara alis Ling Honggu memancarkan kilau dan langsung menutupi semua murid dari garis keturunan Naga Suci. Tidak baik. Ketika Raja Naga Suci melihat Wang Xian bergegas dan melihat nyala api yang menakutkan dan indah, tubuhnya bergetar hebat. Berlari. Dia buru-buru berteriak pada Master Alam Semesta tingkat 1 dan tingkat 2 di sekitarnya. Raja Naga Suci, apa menurutmu kamu bisa menyatukan garis keturunan Naga Suci hanya dengan dirimu sendiri? Anda hanya pesuruh dan sampah. Aku dapat dengan mudah menghancurkanmu. Wang Xian menatap Raja Naga Suci dan berkata dengan jijik. Dia membawa tubuhnya dan memancarkan kekuatan naga. Dia mengepakkan sayap suci tanpa primanya dan menyerang ke depan. Ah! Mengaum, mengaum, mengaum. Tuduhan Wang Xian, serangan anggota Istana Naga, dan serangan Ling Honggu. Meskipun penguasa alam semesta, seperti Raja Naga Suci, yang memiliki kekuatan tempur level 3, dapat mengelak, mereka yang memiliki kekuatan tempur level 3 dan di bawahnya tidak bisa. Menghadapi kekuatan Wang Xian, Ling dan Honggu, Master Alam Semesta level 1 dan level 2 Saint Dragon Clan mengeluarkan jeritan sengsara. Satu persatu, naga cahaya ilahi dan benih naga yang kuat jatuh. Istana Naga, Raja Naga, melihat pemandangan ini, tubuh Saint Dragon King bergetar hebat, dan matanya memerah saat dia meraung. Mengaum, auman mengaum-mengaum. Saat ini, lebih dari 50 makhluk hebat dari Istana Naga menyerbu. Saat ini, mereka sangat dekat dengan makhluk hebat dari 3 ras. Frost Dragon Northern Frost mengunci pandangannya pada raksasa cahaya dan menyerangnya secara langsung. Aoki Tian, Aoki, Aotu, dan yang lainnya meraung dan mengunci makhluk hebat tingkat 3 penguasa alam semesta. Dominator alam semesta level 3 dengan kekuatan tempur dari Istana Naga telah mengunci pembangkit tenaga listrik di level yang sama. Membunuh. Wang Xian mengayunkan tubuhnya yang besar dan mengepakkan sayap sucinya yang baru lahir. Dia dengan cepat menyerang raksasa cahaya. Tidak, kami bukan tandingan Istana Naga. Pikirkan cara untuk melarikan diri. Ketika kepala raksasa cahaya melihat pemandangan ini, ekspresinya sangat jelek. Jika mereka mengatakan bahwa mereka hanya bisa bertarung melawan para ahli Istana Naga, mereka memiliki peluang menang yang tinggi. Namun, ada 2 orang aneh, Raja Naga Istana Naga dan wanita berpakaian merah. Mereka merasa bahwa kekuatan Raja Naga Istana Naga dan wanita berpakaian merah itu hampir sama dengan penguasa alam semesta sejati. Membunuh seseorang dengan level yang sama dalam sekejap membuat mereka takut. Berlari. Para pemimpin serangga Guangming tidak ragu-ragu dan berteriak keras. Berlari. Karena Raja Naga dan wanita berbaju merah, mereka tidak punya pilihan selain lari. Berlari. Berlari. Mereka tidak ragu dan langsung kabur ke belakang. Kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Ketika Wang Xian melihat bahwa mereka ingin melarikan diri, matanya dipenuhi rasa dingin. Tubuhnya berguncang dan batu kilangan 5 elemen di bawahnya menyerang raksasa cahaya. Mengaum, mengaum. Raksasa cahaya meraung juga. Dia mengangkat lengannya yang besar dan berbalik untuk menyerang batu kilangan 5 elemen. Kalian semua, cepat pergi. Dia meraung keras dan lengannya bertabrakan dengan batu kilangan 5 elemen. Retakan, retakan. Namun, saat berikutnya, suara patah tulang terdengar. Ini menyebabkan ekspresi Light raksasa berubah drastis. Matanya dipenuhi rasa takut. Wang Xian mengepakkan sayap dewanya dan mengulurkan cakar naganya ke arah raksasa itu. Hati-hati. Di samping, raksasa cahaya melihat ini dan ekspresinya berubah drastis. Dia mengepalkan tinjunya dan menyerang Wang Xian secara langsung. Pikirkan bisnis Anda sendiri terlebih dahulu. Di belakangnya, Frost Dragon Beisheng mengulurkan cakar naganya. Dia mengepalkan tinjunya di udara dan es putih muncul di sekelilingnya, perlahan menutupinya. Itu benar. Urus-urusanmu sendiri dulu. Mati, antek-antek. Ketika Raja Tentakel Air melihat ini, dia terbang keluar dari bahu Wang Xian dan menyerang raksasa cahaya. Tubuhnya segera berubah menjadi ukuran 100 km. Tentakel mulai membungkusnya dengan gila. Raja Tentakel Air tidak memiliki kesan yang baik tentang antek-antek ras malaikat. Jika ada kesempatan untuk membunuh antek-antek ras malaikat, dia tidak akan melepaskannya. Satu demi satu tentakel menakutkan melilit raksasa cahaya itu. Tentakel yang mengerikan membuat raksasa cahaya, yang merupakan master alam semesta tingkat 3, terlihat ketakutan. Serangan Frost Dragon North Frost dan serangan Raja Tentakel Air.
Dihadapkan dengan serangan mereka, saat raksasa cahaya itu terikat oleh embun beku, dia benar-benar terjerat oleh tentakel-tentakel air raja. Ah! Jeritan sengsara keluar dari mulutnya. Dia meraung marah dengan wajah penuh keterkejutan dan kemarahan. Ah! Pada saat ini, raksasa cahaya yang didukung olehnya dan diserang oleh Wang Xian juga menjerit sengsara dan suara penuh keputusasaan. Raja Naga dari Istana Naga, kalian semua pantas mati. Di samping, kepala raksasa cahaya melihat pemandangan ini dan jantungnya berdebar kencang. Dia meraung dengan suara keras. Namun, dia juga menahan serangan para ahli Istana Naga lainnya saat ini. Tidak ada kesempatan baginya untuk menyelamatkan mereka sama sekali. Bang-bang! Kedua raksasa cahaya mengeluarkan jeritan sengsara satu demi satu. Di bawah serangan Wang Xian dan Raja Sentuhan Air, kekuatan hidup mereka lenyap. Mayat besar mereka perlahan jatuh ke tanah. Menyebar dan lari. Segera hubungi suku Dewa Herder dan yang lainnya. Hubungi suku Malaikat. Ketika pemimpin klan suku Bak Suara Ringan melihat pemandangan ini, ekspresinya berubah drastis saat dia berteriak kaget. Kekuatan Istana Naga terlalu menakutkan. Mereka percaya bahwa mereka adalah yang terkuat di antara penguasa tingkat 3 alam semesta. Mereka percaya bahwa mereka memiliki kartu truf yang kuat dan harta karun bawaan yang kuat. Namun, menghadapi Raja Naga Istana Naga dan yang lainnya, mereka merasa sangat lemah. Apakah itu Raja Naga Istana Naga, wanita berpakaian merah, atau hewan peliharaan perang, mereka semua mengancam hidup mereka. Sebagai ras tambahan dari ras malaikat, sebagai ras tingkat tinggi tingkat atas, bukankah mereka kuat? Mereka juga sangat kuat, tapi mengapa ada begitu banyak orang aneh di Istana Naga? Peng-peng, di bawah, dua raksasa besar jatuh ke tanah, mengeluarkan suara berat. His, ini keturunan naga suci, ras raksasa cahaya, dan ras serangga suara ringan sama sekali bukan tandingan mereka, Istana Naga sangat kuat. Raksasa naga yang saleh ini jatuh, dan mereka yang terbunuh semuanya adalah prajurit tingkat 3 penguasa alam semesta. Ya Tuhan, kekuatan Istana Naga terlalu menakutkan, jumlah prajurit di Istana Naga tidak lebih dari 3 ras. Itu karena Raja Naga dan sosok berbaju merah itu terlalu kuat. Mereka yang levelnya sama mudah dibunuh. Ya Tuhan, apakah ini kekuatan Istana Naga? Bagaimana 6 ras dari garis keturunan naga suci bisa menghancurkan Istana Naga? Di Sky City, semua murid para ahli tercengang saat mereka menyaksikan pertempuran itu. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. 3 ras dari garis keturunan naga suci sebenarnya dikejar oleh Istana Naga. Selain itu, sejak awal perang, beberapa dewa naga dan raksasa telah tumbang. Di mata mereka, para ahli ini sudah berada di puncak kemampuan mereka. Namun, mereka telah jatuh tepat di depan mata mereka. Kekuatan Istana Naga mengejutkan mereka. Lanjutkan, bunuh. Wang Xian membunuh raksasa cahaya kedua. Tatapannya terkunci pada dominator alam semesta tingkat ketiga dari ras Bak Suara Ringan. Dia mengepakkan sayap sucinya yang baru jadi dan mengejar mereka. Dengan kecepatan Wang Xian, tidak ada ruang baginya untuk melarikan diri. Dia sudah diserang oleh pembangkit tenaga listrik dari Istana Naga. Sekarang dia melihat Wang Xian menyerangnya, jantungnya menegang dan dia mengungkapkan ekspresi panik. Dewa Serangga, dukung aku. Dia segera meminta bantuan. Berdengung, berdengung, berdengung. Pada saat berikutnya, di tengah Light Song Zerg, Zerg raksasa yang berukuran lebih dari 10.000 kilometer tiba-tiba membuka matanya. Jumlah mata tidak terhitung. Semua mata tertuju pada Wang Xian saat mereka melepaskan sinar laser yang menyilaukan. Sinar cahaya menutupi area yang luas di belakang mereka. Lebih dari selusin ahli dari Istana Naga juga tertutup seluruhnya. Berdengung. Sinar aurora dibebankan langsung ke Wang Xian. Berdengung. Tubuh Wang Xian bergetar. Naga Tai Chi melingkari tubuhnya dan menyerang langsung ke aurora. Ledakan. Retakan. Retakan. Aurora menyerang naga Tai Chi yang melingkari tubuhnya. Retakan perlahan muncul pada naga Tai Chi yang melilit tubuhnya. Hah! Wang Xian sedikit mengangkat alisnya saat melihat ini. Serangan bak raksasa ini cukup kuat. Dalam pertarungan 1 lawan 1, bak ini seharusnya bisa membunuh penguasa alam semesta level 3. CHIRP. Namun, ketika serangan bak bertabrakan dengan Tai Chi Dragon Disc, serangan balik yang mengerikan melonjak ke arah mereka. Cakram naga Tai Chi dibuat dari klon terang dan gelap Wang Xian, serta sejumlah besar energi dan harta karun. Itu juga menyerap energi kutukan. Setiap serangan yang mendarat di Tai Chi Dragon Disc akan mendapat serangan balik.
Selain fakta bahwa lawannya sangat kuat dan dapat dengan mudah mengalahkan Tai Chi Dragon Disc. Kalau tidak, kekuatan serangan baliknya bahkan lebih kuat dari serangannya. Di tengah serangga bercahaya di depannya, ada serangga yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di serangga raksasa. Pupil mereka berlumuran darah dan jeritan keluar dari mulut mereka. Di bawah serangan balik, sejumlah besar bak mati seketika. Raksasa cahaya, tekan untukku. Raungan datang dari samping. Wang Xian menoleh. 8 raksasa cahaya, bersama dengan pemimpin raksasa cahaya, menahan raksasa cahaya itu. Kekuatan cahaya yang mengerikan disuntikkan ke dalamnya, menyebabkan langit di atas raksasa cahaya mengembun menjadi gambar binatang buas yang sunyi. Mereka menghancurkan raksasa cahaya menuju Ling Honggu. Ketika Ling Honggu melihat serangan ini, dia mengungkapkan ekspresi serius. Merah tua, ilusi. Gaun merahnya sedikit bergetar, dan ribuan sosok identik muncul di sekelilingnya seketika. Setiap sosok mengulurkan telapak tangan mereka, dan energi merah darah terkondensasi pada mereka. Bang, 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 bang. Setiap sosok menyerbu ke arah gunung cahaya, dan telapak tangan mereka mendarat dengan berat di atasnya. Setelah tabrakan, sosok itu runtuh dan menghilang. Adapun sosok binatang buas yang terkondensasi di gunung cahaya, mereka mulai redup sedikit demi sedikit. Lebih dari 1000 angka datang satu demi satu. Gunung cahaya perlahan berhenti di kehampaan dan benar-benar terhalang. Dan dari lebih dari 1000 angka, hanya tersisa sedikit. Bagaimana ini mungkin? Patriark raksasa cahaya meraung tak percaya. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Ini adalah serangan olehnya yang memimpin 8 master alam semesta dengan kekuatan tempur level 3. Ini adalah serangan dari gunung raksasa cahaya yang sangat besar dan menakutkan. Dan itu benar-benar diblokir. Makhluk hebat tingkat master alam semesta sejati hanya biasa-biasa saja, bukan? Kita tidak bisa bertarung, lari sekuat tenaga. Pemimpin raksasa cahaya meraung keras. Ini bukan pertarungan dengan level yang sama. Lawan ini sepertinya memiliki penguasa alam semesta sejati, terlalu kuat. 3590.